Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi taruna-taruni SMK Negeri 1 Bendahara. Berjumpa dengan saya Amirul Muslim SPD atau yang dikenal dengan Pak Ir pada materi pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang ada di kelas 10 terkait dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 dengan materi inti laporan hasil observasi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berserah diri pada Allah dengan berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik anak-anak Bapak yang di kelas 10, berhubung situasi kita masih dalam keadaan COVID-19, jadi pembelajaran kita masih bersifat gabungan antara daring dan luring. Jadi bagi anak-anak Bapak, video ini Bapak buat untuk memudahkan kalian memahami tentang materi-materi pelajaran Bahasa Indonesia. Sembari kita berharap badai ini cepat berlalu sehingga kita dapat tatap muka dan melakukan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Baik anak Bapak sekalian, untuk bab 1 pertemuan kita ini kita akan membahas tentang teks observasi. Banyak materi yang terkait dengan teks observasi yang bisa kamu jadikan sebagai rujukan. Oleh karena itu, sebelum kamu melaksanakan observasi, ada baiknya kamu harus terlebih dahulu melalui 4 proses. Yang pertama, kamu harus memahami dulu apa itu teks observasi. Ciri-ciri teks observasi. Pengetahuan atau informasi umum terkait dengan teks observasi. Yang termasuk dalam informasi umum itu misal kebahasaan yang digunakan dalam teks observasi dan bagaimana teknik penyusunan teks observasi tersebut. Yang kedua, kamu harus mampu menginterpretasi dari teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, kamu harus memahami struktur dari teks laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaan teks hasil laporan observasi. Baru yang keempat, kamu diharapkan mampu menyusun teks laporan hasil observasi secara mandiri. Lihat punya kawan boleh, lihat di Google boleh, tapi itu sebagai dasar kamu untuk menyusun teks laporan observasi sendiri. Bukan kamu mengulangi atau mengcopy paste kerjaan teman, mengcopy paste atau menulis ulang apa yang sudah ditulis oleh orang lain di Google. Bukan itu yang Bapak harapkan. Tanamkan pada diri kita, berusaha secara mandiri itu lebih baik. Nah, Bapak sekalian, kita masuk dulu kemampuan yang pertama yang diharapkan pada kamu, yaitu kamu harus memahami dulu apa itu teks laporan observasi. Jadi dapat diartikan secara sederhana, teks yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap objek tertentu. Lalu bagaimana ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Yang pertama, cirinya adalah bersifat objektif, global, dan universal. Ciri yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, satu aja. Ciri yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Contoh lagi kekinian ya, kalau kamu lihat ampumu atau kakak kamu di rumah lagi sibuk dengan tanaman-tanaman bunga, itu bisa kamu amati. Atau bagaimana lingkungan sekitarmu dengan kondisi COVID pada saat ini, itu bisa kamu amati. Nah, itu yang dikatakan yang sedang hangat-hangatnya saat ini, bukan cerita masa lalu. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, praduga, dan lain sebagainya. Terakhir, saling berkaitan atau berhubungan antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Ada kata umum, ada kata khusus. Nah, itu
Secara umumnya ada kata umum, kata-kata khusus. Contoh kata umum, kata khusus. Kamu ada mengenal istilah mamalia. Bagian dari mamalia apa? Kucing, kerbau, kambing, sapi. Nah itu yang poin ini tadi. Ada hubungan yang umum dengan yang khusus. Ada kelas yang besarnya, ada bagian dari kelas tersebut. Jadi secara singkat, teks laporan observasi itu adalah teks hasil seseorang setelah melakukan pengamatan terhadap objek tertentu. Membuat teks laporan hasil observasi ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan atau tahapan-tahapan yang bisa kamu lalui. Yang pertama, kamu harus memahami dulu isi teks. Yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, mengembangkan pokok informasi ke dalam paragraf. Untuk materi yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan observasi. Apa itu struktur, Pak? Bagian-bagian. Struktur yang pertama, definisi umum. Yang kedua, definisi bagian. Yang ketiga, definisi manfaat atau perilaku. Baru paragraf terakhir, penutup atau simpulan. Nah inilah muncullah saran kamu, pendapat kamu terkait dengan objek yang kamu amati. Dan yang terakhir, terkait dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada kata, ada frasa, ada verba, ada nomina. Yang kedua, kalimat definisi dan deskripsi. Dan yang terakhir, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Paham? Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai puncak tugas akhirmu adalah kamu melaksanakan terlebih dahulu observasi. Setelah kamu lakukan observasi, barulah kamu menyusun laporan hasil observasi. Langkah-langkah dalam menyusun teks laporan observasi. Yang pertama, menentukan topik atau masalah yang akan diamati atau diteliti. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Kedua, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Yang keempat, meneliti ulang hasil pengamatan. Yang kelima, membuat kerangka laporan hasil observasi. Yang keenam, menyusun laporan hasil observasi. Baru kamu susun mana yang bagian yang penting duluan. Setelah kamu tulis secara keseluruhan, kamu baca ulang. Namanya menyunting. Selesailah tugasmu terkait dengan laporan hasil observasi. Oke, baik, demikian. Terima kasih untuk pertemuan pada kali ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada kali ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.